Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Lela Siti Komala, salah satu mahasiswa STKIP Purwakarta yang sedang melaksanakan PLP atau Program Latihan Profesi di SDN 1 Negeri Kidul. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu dalam mata pelajaran IPS, yaitu tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Interaksi sosial dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Kemudian, macam-macam kebutuhan ekonomi, yaitu yang pertama kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan akan makanan. Kedua, kebutuhan sandang, yaitu kebutuhan akan pakaian. Dan yang ketiga, kebutuhan papan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia harus melakukan interaksi. Interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Contoh interaksi ekonomi adalah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat kita temui di supermarket atau pasar. Contoh interaksi ekonomi selain transaksi kebutuhan atau jual beli barang, adapun kebutuhan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa, misalkan banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Kedua, yaitu interaksi sosial dalam bidang politik. Kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Contohnya adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kemudian pemilu atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketiga, yaitu interaksi dalam bidang sosial budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Dan yang keempat, yaitu interaksi sosial dalam bidang moral. Interaksi moral ini berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi tersebut menggugah pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral, agar mutu masyarakat semakin meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, tujuan tersebut agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dengan membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan memengaruhi
pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah adalah mengisi soal-soal berikut. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan mengenai pembelajaran IPS telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.